Beberapa tahun terakhir, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan startup paling pesat di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Data Insight Center 2025, tercatat lebih dari 12.000 pekerja di sektor startup dan teknologi terkena PHK sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025. Beberapa di antaranya berasal dari perusahaan besar seperti Gotoh, Shopee Indonesia, Ruang Guru, yang melakukan efisiensi untuk menyesuaikan kondisi pasar. Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah laporan PHK di sektor digital meningkat hampir 30% dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 60.000 lebih karyawan startup dan perusahaan teknologi secara global mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK sejak awal tahun. Menurut data Regional EFX, di Indonesia jumlahnya mencapai 1.000. Regional EFX mengumpulkan data dari US Warn, portal pekerjaan TrueApp, TeachGrants, and Layoff. FYI, rata-rata 646 karyawan di sektor ini di PHK secara per hari. Jika laju ini berlanjut, maka industri teknologi diperkirakan memangkas 145.500 pegawai hingga akhir tahun, sehingga total menjadi 235.871 sepanjang 2025. Jika kita melihat lebih dalam, fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ada 3 faktor utama yang memicu gelombang PHK ini. Pertama, penurunan pendanaan venture capital. Dari Daily Social ID dan Deal Street Asia mencatat penurunan investasi startup hingga 45% di tahun 2024 karena investor global lebih berhati-hati akibat ketidakpastian ekonomi. Kedua, perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Banyak layanan digital seperti edutech and e-commerce mengalami penurunan penggunaan aktif. Ketiga, tekanan efisiensi internal di mana perusahaan lebih fokus pada profitabilitas dibanding pertumbuhan cepat yang dikejar pada masa sebelumnya. Dampak dari gelombang PHK ini tidak hanya dirasakan oleh karyawan, tetapi juga oleh ekosistem ekonomi digital secara keseluruhan. Banyak talenta muda digital kini mencari peluang baru, baik sebagai influencer maupun membangun usaha sendiri. Namun di sisi lain, peningkatan pengangguran di sektor teknologi berpotensi memperlambat inovasi dan adopsi digital nasional. CNBC Indonesia 2025 mencatat bahwa mayoritas korban PHK berasal dari milenial dan Gen Z yang sebagian besar bekerja di bidang pemasaran digital dan analisis data. Meski begitu, fenomena PHK ini bisa menjadi momentum refleksi untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia. Pemerintah bersama pelaku industri kini mendorong reskilling dan upskilling tenaga kerja digital melalui program seperti Digital Talent Scholarship dari Kominfo dan kolaborasi dengan universitas. Harapan kedepannya ekosistem startup Indonesia bisa lebih matang dan tidak hanya fokus pada pertumbuhan cepat tetapi juga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Fenomena PHK massal memang tidak mudah, tapi dari sinilah industri digital bisa belajar menjadi lebih tangguh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kira Nela Kurnia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.